mulai saja acara ini. Highlight Koarmada 1, rangkuman berita sepekan Koarmada 1, hadir bersama saya Serda Riza. Dan saya Serda Tuhan. Berikut liputan. Koarmada 1 melalui Spotmar Koarmada 1 dan unsur Satkor Koarmada 1 yaitu KRI Silas Papare 386 yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Agus Yunianto mengirimkan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok yang sangat diperlukan masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Kepulauan Natuna. Bansos tersebut merupakan sumbangan dari Kemensos, Polda Kepri, Korem, dan Himpunan Keluarga Serasan. Sejumlah bantuan tersebut berupa makanan instan, pakaian, susu, makanan bayi, perlengkapan bayi, dan perlengkapan wanita, juga terdapat 5 orang psikiater. Di Serasan, bantuan tersebut kemudian didistribusikan kepada korban oleh Satgas Gabungan Penanggulangan Bencana yang terdiri dari TNI, Polri, Pemda, Basarnas, BNPB, dan para relawan. Panglima Komando Armada 1 Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma diwakilkan Kasko Armada 1 Laksma TNI Sawa memimpin acara supervisi penerapan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia yang dihadiri oleh Wakababinkum TNI Laksma TNI Kresno Guntoro bertempat di Aula Yosudarso Mako Koarmada 1 Tanjung Pinang. Dalam amanat yang dibacakan Kasko Armada 1, Panglima menyampaikan agar para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman tentang hukum humaniter dan hak asasi manusia sehingga didapatkan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menjalankan tugas di Koarmada 1 yang memiliki tantangan tugas yang kompleks. Operasi Patkor Malindo 159 2023 resmi ditutup, ditandai dengan upacara yang dilaksanakan di Markas Wilayah Laut 3 Bukit Malut Langkawi, Malaysia. Upacara penutupan dipimpin oleh Dan Satgas TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Pelaut Tony Sunda MTR Hanla bersama dengan Ketua Staf Markas Wilayah Laut 3 TLDM Kapten Erman Syaril bin Aldan. Operasi ini melibatkan KRI Barakuda, KRI Torani dari TNI Angkatan Laut, juga KD Mahamiru dan KD Badik dari TLDM. Patkor Malindo merupakan wujud kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan TLDM dalam pengamanan Selat Malaka yang merupakan salah satu choke point dari 4 titik yang ada di wilayah Republik Indonesia dan memiliki fungsi penting karena merupakan jalur perekonomian dunia. Gabungan Lantamal 1 Belawan dan Lanalok Sumawe yang merupakan jajaran Koarmada 1 berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu sekira 36 kg di perairan Lok Sumawe. Hal ini diungkap Komandan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo pada saat konferensi pers di Mako Lantamal 1 Belawan pada hari Selasa 14 Maret 2023 yang juga dihadiri Forkopimda Sumatera Utara. Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dengan adanya informasi rencana penyelundupan narkoba melalui perairan Lok Sumawe. Selanjutnya tim gabungan segera melaksanakan penyekatan menggunakan Sea Hunter serta menempatkan personil di pesisir pantai Lok Sumawe. Pengintaian membuahkan hasil dengan ditangkapnya 2 orang tersangka dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sekira 36 kg. Babin Potmar Pos Angkatan Laut Tanjung Medang di bawah Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai jajaran Koarmada 1 bersinergi dengan instansi samping melaksanakan evakuasi jenazah di Pantai Ketapang Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Babin Potmar mendapat laporan masyarakat tentang penemuan jenazah tanpa identitas dengan kondisi telungkup, diduga jenis kelamin laki-laki. Kondisi jenazah sudah rusak atau tidak dikenali yang menggunakan baju kaos berwarna putih dan celana pendek warna merah. Selanjutnya, Babin Potmar bersama aparat setempat dan masyarakat melaksanakan evakuasi jenazah ke Puskesmas Kecamatan Rupat untuk selanjutnya dibawa oleh tim medis menuju RSUD Kota Dumai. Patkor Indosin 2023 dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali didampingi Pangko Armada 1 Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma dan Chief of Navy Republic of Singapore Navy Rear Admiral Sin Fuad membuka secara resmi pelaksanaan Patkor Indosin 2023 di Changi Naval Base Singapura. Operasi Patkor Indosin merupakan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Singapura sebagai negara pantai dalam mengamankan jalur pelayaran Selat Singapura dan Selat Philips. Patkor Indosin kali ini merupakan patrol terkoordinasi perdana setelah beberapa tahun tidak dilaksanakan. Dengan adanya operasi ini diharapkan agar keamanan kawasan utamanya Selat Singapura akan semakin mantap. Koarmada 1 melaksanakan Lat-Ops Matla bidang Komlek yang dibuka oleh Askomlek Pangkoarmada 1 Kolonel Laut Pelaut Bambang Kuncoro di Gedung Serbaguna Fasarkan Metinggi, Tanjung Uban.
Dalam sambutan Pangko Armada 1 yang dibacakan Askomlek Koarmada 1 mengatakan, komunikasi persandian merupakan hal penting yang menjadikan sebuah operasi berjalan dengan baik. Dan untuk mewujudkan diperlukan sumber daya manusia komplek atau personel sandi yang handal. Diperlukan latihan dan ketelitian dalam bidang keterampilan persandian secara terus-menerus, baik operasional maupun teknis. Kegiatan ini diikuti oleh personil komunikasi unsur KRI dan KAL di bawah jajaran Koarmada 1, baik langsung maupun melalui Vicon. Komandan Lanal Semelu, Letkol Laut Pelaut Hendra Dwinanto bersama dengan Ibu Widya Rahman selaku pendiri Wira Foundation dan unsur Forkopinda meresmikan Saung Pintar 262 Jilid 2 di Mako Lanal Semelu, Desa Lugu, Kecamatan Semelu Timur, Kabupaten Semelu. Dan Lanal Semelu menyampaikan bahwa Saung Pintar ini menyediakan buku-buku bacaan khususnya untuk anak-anak mulai TK hingga SLTA. Bahkan ada beberapa buku yang dapat digunakan untuk kalangan mahasiswa. Kehadiran Saung Pintar 262 Jilid 2 diharapkan dapat memberi dampak positif dan menambah minat baca bagi anak-anak dan masyarakat Kabupaten Semelu. Guna meningkatkan profesionalisme prajurit, Satran Koarmada 1 melaksanakan latihan pemantapan pengetahuan deteksi ranjau dipimpin oleh Dansatban Koarmada 1 Kolonel Laut Pelaut Himawan. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Dansatban, Pangko Armada 1 Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma menyampaikan bahwa ancaman dimensi laut memiliki spektrum yang luas dan bereskalasi, mulai dari intensitas rendah dalam bentuk tindakan kriminal, sabotase, teror, sampai dengan intensitas tinggi. Baik itu dalam bentuk pemberontakan senjata, perang terbatas, dan perang terbuka, termasuk ancaman berupa blokade pelabuhan dan selat strategis dengan menggunakan peranjauan oleh Angkatan Laut negara lain. Prajurit dan PNS Koarmada 1 menerima sosialisasi pemadanan NIK sebagai NPWP dan sosialisasi pelaporan SPT tahunan oleh petugas KPPN Tanjung Pinang yang dibuka oleh Kepala Staf Koarmada 1 Laksma TNI Sawa mewakili Pangko Armada 1 Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma di Aula Yosudarso Mako Koarmada 1 Tanjung Pinang. Dalam sambutan Pangko Armada 1 yang dibacakan Kepala Staf Koarmada 1 mengatakan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam hal memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Nantinya wajib pajak akan dapat mengelola pajaknya dengan menghafalkan NIK saja. Selain itu, cara pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilakukan secara online maupun offline. Demikianlah highlight Koarmada 1. Pastikan Anda tidak ketinggalan informasi seputar TNI Angkatan Laut. YouTube Koarmada 1.